aku bangga banget. Hidup sendiri itu ternyata nggak mudah. Oh, sedih sih digituin orang, kayaknya apa aja yang aku lakuin kayak udah terlanjur kena stigma orang-orang. Sobat Sorot, hidup sendirian berkalang sepi memang tak mudah bagi siapa saja. Termasuk para selebriti yang pernah mengayuh bahtera namun gagal dan akhirnya memilih untuk bercerai. Menyandang status janda bukan cuma akan memantik sorot mata penuh curiga dari banyak orang, tapi juga kerap digosipkan dengan siapa saja yang dekat. Belum lagi komentar netizen yang super pedas dan juga kadang berlebihan. But anyway, bukan berarti pencarian akan belahan hati terhenti ya cuma gara-gara membaca komentar netizen yang bikin sakit hati. Toh masih banyak kok yang bersimpati dengan kesendirian selebriti. Nah, kali ini kita akan soroti 3 nama selebriti yang baru dan juga sudah lama menjanda yang lagi gencar-gencarnya mencari belahan hati nih guys. Siapa saja selebriti yang kini menyandang status kesendirian dan tengah mencari belahan hati? Dari kejauhan. Penggalan syair lagu Komang milik Raim Laude itu mengayun bersama asiknya Sarwendah Tan dan Betran Putra Onsu saat sesi karaoke. Suara sisa-sisa kejayaan ex-girl band Cherry Bell itu mengayun bersama indahnya penghayatan makna cinta yang tertulis dalam syair Komang. Apalagi Onyo, demikian putra angkat Sarwendah dan Ruben Onsu ini karib disapa, ikut mengiringi syair pujian atas belahan hidup dengan suaranya yang khas. Ingin ku ungkapkan rindu lewat kata indah, tak cukup untuk dirimu sebab kau terlalu indah dari sekadar kata. Pengen spend time lebih banyak lagi sama anak-anak. Congratulations, I love you. Makasih semuanya. Tapi yang menarik, sebelum lagu ini dinyanyikan saat live karaoke berdua di akun TikTok, Onyo sempat membuka dengan kalimat yang bikin penasaran netizen. Lagu itu buat orang-orang yang lagi dekat sama bunda aku. Kamu dengar lagu ini ya, kata Onyo yang kemudian bikin salting ibundanya. Sarwendah bahkan khawatir netizen langsung berburu siapa lelaki yang tengah dekat dengan janda Ruben Onsu ini, hingga opini kedekatannya dengan seorang pria langsung ditafsirkan lebih jauh. Orang yang lagi dekat sama bunda aku. Astaga. Kamu dengar lagu ini ya? Astaga, Ini sumpah. buat kamu. Let's go. Wah, nanti penggiringan opininya beda, Nyo. Wah, ini dia kacau lagi nih. Oke, ini dia. Komang. Let's go. Soalnya aku ada live nih pagi, kuliah pagi. Siang nanti aku bareng anak-anak aku. Malam nanti. Congratulations untuk bunda. Nah kan, bener Sobat Sorot. Kelihatan bener deh kalau Ciwenda emang kelihatan tertarik sama Gio. Siapa sih yang nggak tertarik sama Gio? Udah tampan, mirip opa-opa Korea, punya badan atletis, kaya raya pula. Tapi kira-kira Gio mau nggak ya sama Cici Wenda? Katanya sih Gio belum siap kalau harus menikah dengan wanita yang berstatus janda, apalagi sudah punya anak. Lantas apa alasan Gio? Enggak, aku gak mau beban. Aku maunya ada yang bisa membantu dengan beban aku. Ngapain aku cari pacar dari pacarnya jadi beban? Hidup beban tuh udah banyak gitu. Dominate me, sir. Nah, ketika Sarwendah masih harus berjuang mencari pengganti belahan hatinya, diam-diam nih Denada Tambunan yang sudah lebih dulu menjanda juga lagi cari pasangan hidup nih guys. Seperti apa sih kriteria Denada dalam mencari belahan hatinya? Dan kira-kira siapa ya yang sudah jadi incaran hatinya Denada?
Sobat Sorot, selain Sarwenda, sebenarnya ada yang sudah sejak lama hidup dalam kesendirian. Ya, siapa lagi kalau bukan Denada Tambunan. Artis kelahiran Jakarta yang kini sudah berusia 46 tahun ini, nyaris 10 tahun melalui hari-hari tanpa belahan hati sejak bercerai dari mantan suaminya, Cherry Aurum, tahun 2015 silam. Dalam rentang lebih dari sewindu menyandang status janda itu, Denada masih terus dihantui rasa khawatir akan masa depan asmaranya. Tapi teranyar, putri dari almarhum Emilia Contessa ini membawa kabar mengejutkan. Pelantun Ku Jelang hari ini disebut-sebut tengah menjalin cinta dengan pria berondong yang usianya 10 tahun lebih muda darinya. Pengakuan itu mencuat belum lama ini dari mulut Denada sendiri. Lantas, apa alasan yang membuat Denada memilih pacar berondong? Usia itu tuh tidak menjamin kedewasaan ya, dan buat aku mau yang usianya lebih muda, yang usianya sama atau mungkin di atas aku, apa aja deh. Yang penting dia bisa mengerti dan menerima aku dan Aisyah dan cerita hidup kita. Namanya umur itu udah nggak selaras lagi dengan kedewasaan. Ya, Dena memang masih merahasiakan siapa kekasih berondongnya, datang dan berasal dari kalangan mana. Tapi saking bahagianya memiliki kekasih baru setelah 1 dekade menjanda, Januari lalu Denada sampai melakoni perawatan wajah dengan cara tarik benang agar wajahnya tampil lebih muda dari usianya yang kini sudah 46 tahun. Lantas, benarkah dengan kekasih barunya Dena akan segera melepas masa kesendirian yang telah lama dilaluinya? Tentunya menikah lagi, punya pasangan, itu adalah salah satu doa gitu. Aku ditanya kepengen apa enggak, kepengen. Hidup sendiri itu ternyata nggak mudah. Salut buat Dena ya. Semoga aja segera mendapatkan jodoh sesuai doa-doa yang dipanjatkan. Tapi selain Dena juga masih ada nih yang lagi lengket-lengketnya dengan kekasih berondongnya nih guys. Siapa lagi kalau bukan Gisela Anastasia. Setelah resmi bercerai dari Gading Marten pada tahun 2019, perjalanan cinta Giselle sempat diwarnai oleh sejumlah hubungan singkat. Namun, kini tampaknya hati Giselle telah kembali berlabuh. Saat ini, Giselle dikabarkan tengah menjalin hubungan serius dengan aktor muda dan tampan, yakni Cinta Bryan. Kedekatan mereka mulai menjadi perbincangan hangat setelah keduanya tampil bersama di pernikahan Luna Maya dan Maxim Butil yang digelar di Bali beberapa waktu lalu. Dalam balutan busana elegan, Giselle dan Bryan tampak mesra dan serasi. Kebersamaan keduanya saat itu sontak menimbulkan reaksi dan spekulasi publik bahwa hubungan mereka bukan sekedar pertemanan biasa. Kakak lihat sini kakak. Tapi Gempi tahu ya kak? Deket banget. Oh iya, baik kok hubungannya. Kalau kenalnya emang kenal temen lama syuting, tapi kalau berkenalan untuk dekat bertemannya itu masih baru kok gitu. Jadi sebenarnya kita minta doanya aja lah, semuanya masih proses saling mengenali masing-masing. Hubungan asmara Giselle dan Bryan yang akhirnya go publik juga menimbulkan pro dan kontra. Ada sejumlah netizen yang menyambut hangat pasangan ini lantaran melihat Giselle yang bahagia. Namun ada juga sebagian yang nyinyir, bahkan membahas masalah-masalah di masa lalu Giselle yang telah usai. Sebenarnya seneng-seneng aja, cuman yang nggak seneng sama komentar-komentarnya, pendapat-pendapatnya yang kayaknya buat aku, oh sedih sih digituin orang, kayaknya apa aja yang aku lakuin kayak udah terlanjur kena stigma orang-orang, tapi nggak apa-apa. Ya pokoknya semua kabar baik gua aminin. Kalau misalnya ya silakan sip. Intinya, siapapun berhak kembali mendapatkan cinta bahkan setelah perpisahan yang pahit.
Nah, Sobat Sorot, buat kalian yang mau tahu kabar selebriti lainnya, jangan lupa saksikan Sorot setiap Sabtu dan Minggu hanya di YouTube Star Pro Indonesia. See you!